Ayah dan anak ini sedang berada di jalan lalu berhenti di sebuah Indomaret untuk membeli minuman. Sang ayah menyuruh anak gadisnya untuk menunggu di mobil. Tiba-tiba sekelompok gangster datang. Mereka melihat seorang gadis di dalam mobil, menyuruhnya keluar dan tanpa alasan langsung menembakinya. Si pria yang mendengar suara tembakan berlari keluar dan ia sangat terkejut melihat kondisi anaknya yang terkapar. Sialnya, para gangster tersebut sempat melarikan diri. Si pria membawa anaknya ke rumah sakit, namun sayangnya anaknya tidak bisa diselamatkan. Si pria bertekad akan membalaskan kematian anaknya. Keesokan paginya, si pria mencari tahu tentang siapa pelaku atas kematian anaknya. Diketahui pelakunya merupakan anak dari seorang gangster di kota tersebut. Dan malamnya si pria langsung beraksi. Ia tiba di sebuah klub dan lalu dihampiri oleh seorang wanita dan mengajaknya untuk bersenang-senang. Namun ia menolak dengan alasan sedang tidak nafsu. Tak berselang lama ia melihat pelaku yang menembaki anaknya yang baru keluar dari klub dan ia pun menabraknya dengan mobil. Ia pun bertanya kenapa mereka menghabisi putrinya. Si gangster menjawab jika ia hanya bersenang-senang di hari itu. Si pria yang marah mengambil tongkat bisbolnya langsung menghabisi si pria. Sedangkan di tempat lain, seorang pria mendapatkan kabar jika adiknya telah mati dihabisi oleh seseorang. Ia pun pergi ke TKP dan melihat para polisi sedang menyelidiki kejadian tersebut. Setelah itu, si pria menanyakan kepada anak buahnya tentang siapa pelaku yang membunuh adiknya. Dan seorang perempuan mengatakan jika ia sempat melihat seseorang yang mencurigakan. Lalu si pria memperlihatkan foto seseorang dan si wanita mengatakan jika orang itu benar dan merupakan pelaku yang membunuh adiknya. Tak tunggu lama, ia dan ayahnya langsung datang ke rumah si pria. Awalnya mereka menanyakan dengan baik-baik kenapa si pria menghabisi adiknya. Si pria menjawab dengan tegas, wajar, nyawa harus dibayar dengan nyawa. Tanpa aba-aba mereka langsung menembaki si pria beserta istrinya. Keesokan harinya si pria terbangun di rumah sakit dan mendapatkan kabar jika istrinya tidak dapat diselamatkan alias mati. Lalu si pria pun melarikan diri dari rumah sakit dengan menyamar menjadi petugas kebersihan. Dan ia pun berhasil mengambil sebuah mobil di sana. Dan lalu pergi untuk menemui rekan lamanya yang merupakan pedagang senjata. Ia bertekad akan membalaskan kematian anak dan istrinya kepada para gangster itu. Setelah semua persiapannya matang, si pria pun mulai mengintai markas para gangster. Setelah menunggu situasi aman, si pria masuk ke dalam dan mencari ruangan tempat kedua gangster berada. Tak berselang lama, si pria pun menemukan ruangannya. Sang kedua gangster yang terpojok hanya bisa menyuruh si pria untuk menghabisinya. Tapi dengan syarat si pria jangan mengganggu anaknya. Si pria pun berdiri menarik pelatuk pistolnya dan menembaki bos gangster tersebut.